Berikut adalah naskah voice-over yang telah dioptimasi khusus untuk dibaca oleh teknologi AI Text-to-Speech. Naskah ini menggunakan ejaan fonetik untuk akronim, penulisan angka secara penuh, dan tanda baca strategis agar pelafalannya terdengar natural dan profesional. Judul, Pelepasan Ribuan Calon Jemaah Haji Kota Tasikmalaya. Estimasi durasi, tanda kurang lebih 3-4 menit. Musik, pembukaan yang hikmat dan menggugah semangat. Suasana penuh haru dan syukur menyelimuti Masjid Agung Kota Tasikmalaya pada Kamis, 16 April 2026. Wali Kota Tasikmalaya, Fimen Alfarizi Ramadan, secara resmi memimpin prosesi pelepasan ribuan calon jemaah haji asal Kota Tasikmalaya untuk musim haji tahun 1447 Hijriah. Tahun ini menjadi momen yang sangat istimewa bagi Kota Tasikmalaya. Jumlah calon jemaah haji mengalami peningkatan yang sangat signifikan, yakni mencapai 1.348 orang. Angka ini naik hampir 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya berjumlah sekitar 700 orang. Kenaikan kuota ini menjadikan Kota Tasikmalaya sebagai salah satu pengirim jemaah terbanyak di wilayah Priangan Timur. Wali Kota Fiman Alfarizi menegaskan bahwa pemerintah kota berkomitmen penuh untuk memfasilitasi kebutuhan para jemaah, baik dari sisi anggaran maupun sarana-prasarana. Para jemaah asal Kota Tasikmalaya nantinya akan terbagi ke dalam 4 kelompok terbang atau kloter, yaitu kloter 4, 20, 28, dan 29. Berdasarkan jadwal resmi, Kloter 4 akan menjadi rombongan pertama yang diberangkatkan pada 24 April 2026 melalui Bandara Kertajati dengan nomor penerbangan SV5105. Menyusul kemudian Kloter 20 yang akan berangkat pada 6 Mei pukul 17.05 WIB menggunakan kode penerbangan SV5409. Selanjutnya, pada tanggal 14 Mei, 2 kloter terakhir yaitu kloter 28 dan 29 akan diberangkatkan pada pagi dan sore hari, menggunakan maskapai berkode SV5221 dan SV5223. Sebuah hal yang menarik pada tahun ini adalah keikutsertaan jajaran pimpinan daerah, yakni Wali Kota, Sekretaris Daerah, serta Kapolres Tasikmalaya yang juga akan berangkat ke Tanah Suci. Namun, Wali Kota Fiman menegaskan bahwa keberangkatan mereka murni menggunakan biaya pribadi dan sudah mengantre sejak lama, tanpa menggunakan fasilitas negara maupun anggaran APBD. Sementara itu, Kepala Kementerian Agama Kota Tasikmalaya, Husna Mustafa, memastikan bahwa seluruh persiapan keberangkatan telah rampung 100%. Dari ribuan jemaah tersebut, tercatat 2 orang jemaah tertua berusia 86 tahun, dan 1 jemaah termuda yang baru menginjak usia 15 tahun. Ketiganya dijadwalkan akan berangkat di kloter berbeda pada 13 Mei mendatang. Pemerintah Kota Tasikmalaya mendoakan agar seluruh jemaah diberikan kesehatan dan kekuatan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci, serta kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur. Semoga seluruh perjalanan ibadah ini berjalan lancar dari awal hingga akhir. Ya, alhamdulillah kita menjelang keberangkatan dari jamaah haji Kota Tasikmalaya 1447 Hijriah. Ada 4 kloter dari Kota Tasikmalaya dan juga alhamdulillah komitmen dari Kota Tasikmalaya Pemkot untuk terus menyediakan anggaran dan menyediakan fasilitas untuk keberangkatan mulai dari Tasikmalaya ke asrama hajinya, kemudian juga sebaliknya kepulangannya dengan segala fasilitasnya. Walaupun memang di keterbatasan atau juga kesediaan anggaran yang ada, tapi ini adalah komitmen dari kami dan alhamdulillah hari ini kami lepas 1.438 jemaah dari Kota Tasikmalaya yang memang sebelumnya di awal 2025 ya,
untuk 2026 ini, di akhir 2025 beritanya di 2026 ini di angka 700. Alhamdulillah Kota Tasikmalaya mendapat tambahan slot jamaah kuota untuk berangkat menjadi 1.348 ini. Saya meminta, saya bersama-sama untuk mendoakan Kota Tasikmalaya, sama jamaah, tentunya juga jamaahnya harus sehat dulu, harus bahagia ke sana, menyerahkan diri, mengikhlaskan, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala di Baitullah di sana. Dan alhamdulillah juga tahun ini spesial jamaah Kota Tasikmalaya 4 kloter ini karena wali kotanya, sekdanya dan juga Kapolresnya juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dengan tempat keberangkatan yang berbeda gitu. Saya akan berangkat dari Jakarta dari Soekarno-Hatta tanggal 9 dini hari. Pak Kapolres tanggal 13 kalau tidak salah, dan Pak Sekda itu di tanggal 13 juga. Pak Kapolres tanggal 14, Pak Sekda tanggal 13. Insya Allah ini jadi keberkahan untuk Kota Tasikmalaya itu. Dan untuk teman-teman, wali kotanya dan Kapolresnya dan Pak Sekdanya bukan ambil jatah dari anggaran APBD, tapi sudah daftar semenjak lama dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah berkah lah. Jadi tahun ini haji, transformasi diri, kemudian juga insya Allah menjadi transformasi Kota Tasik yang lebih baik. Ini kan kegiatan sejarah.